Apa sih bedanya membaca naskah teater dengan membaca narasi di buku? Selamat datang di ruang VCI, ruang karya tanpa batas. Di dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita membaca naskah teater. Karena seringkali banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya dan teman-teman teater lainnya. Memang apa bedanya sih membaca naskah teater dengan baca narasi lainnya? Apa bedanya? Apa spesialnya? Dan bagaimana tekniknya? Apa yang membuat itu menjadi spesial? Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk membaca naskah teater. Membaca naskah teater, atau biasa kita lebih kenal dengan istilah reading, merupakan sebuah momen di mana semua pemain berkumpul untuk mendalami naskah yang akan dipentaskan. Nah, kali ini teman-teman kita akan mempelajari, kita akan mencari tahu teknik apa saja sih sebenarnya diperlukan oleh seorang calon aktor untuk menghadapi reading pertama mereka. Yang pertama adalah kenali istilah dalam naskah teater. Sebelum kita mulai baca, penting banget buat kita tahu apa-apa saja sih istilah dalam naskah teater, karena istilah tersebut akan sering disebutkan teman-teman. Istilah sering disebutkan misalnya ada fade in. Fade in itu berarti adegan ini akan dimulai. Ada fade out atau black out, itu berarti adegan ini selesai atau ditutup. Lalu ada kadang biasa namanya neben text, terus kadang disebut sebagai miring-miring. Itu adalah bagian dari naskah yang berisikan keterangan teman-teman, keterangan dari adegan itu. Nah, lalu ada juga kita harus membedakan yang mana nama karakter, yang mana sebenarnya yang dialognya. Oh, yang mana sebenarnya keterangan untuk adegan ini, yang mana sebenarnya bagian dari keterangan waktu. Penting untuk kita tahu mana-mana saja yang bagian tersebut. Yang kedua, yaitu membaca naskah secara mandiri. Nah teman-teman, setelah kita tahu nih ternyata istilah-istilah apa saja yang sering digunakan dalam naskah, biasanya sutradara atau asisten sutradara akan meminta kita untuk membacakan naskahnya dari awal sampai akhir. Nah itu adalah prosesnya teman-teman, di mana kita bisa untuk mencari gambaran kita terhadap naskah tersebut. Kita bisa mencari interpretasi kita bisa melihat pemahaman kita. Di bagian itulah kita harus mengerti naskah ini menurut kita sendiri. Yang ketiga, gambaran naskah menurut sutradara atau astrada. Biasanya teman-teman, ketika kita sedang membaca naskah tersebut, sutradara atau astrada itu akan memberikan gambaran mereka. Mereka akan menjelaskan seperti, oh adegan ini dimainkan seperti ini, oh adegan ini dimainkan seperti ini, oh yang ini suasananya tuh gini, oh yang ini tuh gue pengen ternyata tektokan seperti ini. Nah, di situ adalah waktunya teman-teman untuk menangkap keinginan sutradara, karena di sini sutradara menjelaskan supaya ternyata kita berjalan ke arah yang sama teman-teman. Keinginan sutradara dan keinginan pemain bisa kita luruskan, nah, sehingga menjadi sebuah nanti pementasan yang harmonis. Di sini penting untuk teman-teman tangkap nih maksud sutradara, supaya teman-teman juga tahu ingin dibawanya seperti apa dan digabungkan nanti dengan cara bermain teman-teman. Gitu. Tahap keempat yaitu percobaan dialog. Nah, pada tahap ini biasanya sutradara atau astrada akan menunjuk teman-teman sekalian untuk menjadi peran-peran yang ada dalam naskah. Biasa kamu jadi si A, kamu jadi si B, kamu jadi si C. Nah, di tahap inilah teman-teman sebenarnya bisa mengeksplor, mencoba perannya, tentunya dalam batasan-batasan yang ada. Batasan-batasan yang ada seperti apa? Batas-batasan yang sudah dijelaskan oleh sutradara yang tadi. Nah, sutradara sudah dijelaskan, oh ya adegan ini mau seperti ini, yang ini mau seperti ini. Nah, teman-teman eksplor masih dalam batasan itu, tapi dengan imajinasi teman-teman dan kreativitas teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa sebenarnya melihat nih, oh, sutradara suka dengan yang ini, sutradara suka dengan eksploran yang ini, sutradara suka dengan karakter ini dimainkan seperti ini. Nah, itu bisa teman-teman lihat sambil eksplor, sambil sedikit-sedikit ngintip-ngintip ke sutradaranya. Gitu, di part yang ini. Yang kelima adalah teknik casting dan dialog. Jika teman-teman sudah mendapatkan giliran nih untuk berdialog, teman-teman penting untuk mengeksplor suara dan cara dialog teman-teman untuk mengikuti karakter-karakter yang teman-teman mainkan. Apalagi kalau karakter-karakternya punya keunikan tersendiri. Misalnya seperti kakek-kakek.
Misalnya seperti kakek-kakek, teman-teman bisa mengubah suara teman-teman untuk menjadi lebih seperti kakek-kakek, bisa lebih paraukan dan temponya sedikit dilambatkan. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya suara kakek-kakek bisa kita mainkan seperti ini. Atau ya kalau teman-teman dapat karakter lain, karakter misalnya anak kecil, teman-teman juga bisa mainkan dengan cara yang seperti ini. Jadi dari cara dialognya, dari cara ngomongnya sudah berbeda banget kalau misalnya teman-teman mendapatkan karakter dengan trait khusus. Nah, kenapa itu penting? Karena sutradara atau astrada biasanya juga akan melihat kecocokan teman-teman dengan karakter tersebut. Kalau teman-teman bisa mengubah atau bahkan mengikuti karakter tersebut dengan segitunya, biasanya kesempatan teman-teman untuk mendapatkan karakter tersebut akan lebih besar. Gitu. Dan begitulah teman-teman, itu cara-cara membaca naskah teater. Tentu saja kita tidak cukup hanya membaca dengan intonasi dan artikulasi yang bagus, tapi lebih lagi kita juga harus memasuki karakter-karakter dari dialog-dialog yang kita bacakan. Bagaimana suasana hati mereka, bagaimana situasi mereka, dan memahami karakter dan dialog-dialog yang diungkapkan. Sehingga karakter tersebut bisa hidup dalam dialog-dialog yang kita ucapkan. Like, share, dan komen video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kita yang bisa berkarya tanpa batas. Dan ingat, subscribe channel ini. Terima kasih.